Halo Sobat Podcast, balik lagi bareng kita di obrolan santai seputar pelayanan publik. Nah, ada kabar seru nih. Jadi sekarang udah ada 225 kantor pertanahan di seluruh Indonesia yang pakai layanan peralihan elektronik. Keren banget kan? Jadi hari ini kita bakal bahas apa sih layanan itu, manfaatnya buat masyarakat, dan gimana kaitannya sama nilai dasar ASN yang adaptif. Seperti biasa, bareng aku udah ada Kak Deta, Kak Nadia, Bang Geri, dan Kak Sonia. Halo semuanya. Hai, Jadi, untuk segmen yang pertama, kita bakal bahas nih, apa sih layanan peralihan elektronik itu. Jadi, aku mau mulai dulu dari Kak Deta. Kak Deta boleh dong dijelasin dikit, biar nggak bingung nih para pendengar kita. oke, terima kasih Kak Aska. Sebelum kita bahas apa itu layanan elektronik, aku mau ngasih spill dikit nih tentang berita tersebut. Jadi, Kementerian ATR BPN ini terus melakukan transformasi layanan digital dengan memperluas penerapan layanan peralihan hub. Betul sekali kata Kak Aska tadi. Per 21 Agustus 2025 ini sudah ada 225 kantah di Indonesia yang menerapkan layanan peralihan elektronik. Nah, layanan peralihan elektronik ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dan membuat proses menjadi lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, layanan ini juga meningkatkan keamanan transaksi pertanahan karena menggunakan sistem data end-to-end, di mana semua tahapan itu tercatat dalam sistem informasi. Nah, simpelnya, peralihan elektronik itu sederhananya proses perpindahan hak atas tanah, baik melalui jual beli ataupun hibah, yang sekarang ini bisa dilakukan lewat sistem digital. Jadi nggak perlu ribet bawa banyak map, antri panjang, tinggal klik-klik aja. Wah, ternyata lebih praktis ya Kak Deta ya. Oke, terima kasih Kak Deta. Kita lanjut ke segmen berikutnya terkait manfaat dan tantangan. Kalau menurut Bang Geri, gimana nih Bang kalau dari sisi kebijakannya? Kalau menurut saya sendiri ya ini langkah maju, manfaatnya jelas, lebih cepat dan lebih transparan dan juga hemat waktu. Tapi ya tantangannya juga ya seperti internet di daerah yang belum stabil, terus pegawai yang masih belajar teknologi baru. Jadi ya butuh waktu dukungan supaya hal ini semakin lancar untuk dilaksanakan. Betul tuh Bang Geri. Jadi nggak sekedar bikin sistem ya, tapi juga nyiapin orang-orangnya. Oke, untuk segmen selanjutnya tentang ASN harus adaptif. Sekarang saya mau ke Kak Nadia. Sebagai ASN di daerah nih Kak Nadia, gimana rasanya harus adaptif menghadapi perubahan kayak gini? Jujur awalnya kaget ya Kak, dulu biasa kerja manual kan, tapi semua tiba-tiba digital. Nah, tapi kan ASN itu harus adaptif, artinya harus siap belajar, terbuka sama hal baru, dan gak gampang panik kalau ada perubahan. Nah, jadi kita harus rajin ikut pelatihan, saling bantu antar pegawai, serta biar nggak ada yang ketinggalan. Asik. Jadi adaptif itu bukan cuma teori ya, tapi memang harus sikap kita sehari-hari gitu. Oke, selanjutnya ke segmen berikutnya ada suara masyarakat. Jadi di sini kita udah ada Kak Sonia yang mau kirim masyarakat nih. Kak Sonia, kalau menurut Kakak sebagai pengguna layanan, gimana rasanya ada layanan digital ini? Kalau saya dari sudut pandang masyarakat sih pasti senang ya, nggak perlu bolak-balik ke kantor pertanahan, bisa hemat ongkos sama waktu. Tapi ya harapannya sistemnya stabil, jangan sering error, terus datanya juga aman. Soalnya kan ini urusan penting banget ya, tanah. Bener banget, Kak. Jadi jangan sampai data kita hilang ya. Oke, ke segmen berikutnya, yaitu kita tarik benang merahnya. Jadi dari obrolan kita tadi, layanan digital ini memang keren, tapi juga jadi tantangan nih buat ASN. Disinilah nilai dasar ASN adaptif itu penting, siap berubah, siap belajar, dan tetap fokus melayani masyarakat. Setelah juga, jadi kuncinya itu proaktif dan mau terus belajar. ASN juga harus saling dukung, jangan ada yang ngerasa sendirian. Nah, kita juga butuh feedback nih dari masyarakat biar tahu apa yang masyarakat butuhkan. Betul, biar layanan makin mantap.
Oke, jadi intinya layanan peralihan elektronik ini bukti kalau ASN kita bisa adaptif di era digital. Harapannya makin banyak kantor pertanahan yang ikut dan masyarakat makin mudah urus tanahnya. Terima kasih ya buat Kak Deta, Bang Geri, Kak Nadia, dan Kak Sonia, dan juga yang udah pada dengerin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.